adalah first kontennya kita, di mana kita akan menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial dan pastinya sangat menginspirasi. Siapa itu? Aduh, siapa ya? Penasaran? Yuk tonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berbagi kisah di Cap Cip Cup. Baik, jadi aku sebagai perwakilan tim yang akan berperan sebagai host di sini. Hari ini kita akan mengundang bintang tamu yang sangat spesial nih. Wanita muda, sosok ibu, independent woman, multi talenta, aduh pokoknya tidak bisa dideskripsikan lagi. Yuk langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Bu Navia. Silakan masuk, Bu. Halo Bu Navia. Halo, selamat siang, baik. Silakan duduk, Bu. Oke, terima kasih. Masya Allah, penampilan Bu Navia hari ini sama seperti biasanya, selalu membuka. Masya Allah, terima kasih. Sebelum berbincang lebih jauh nih Bu, aku mau nanya nih, Bu Navia akhir-akhir ini kesibukannya apa sih Bu? Mungkin berkarir atau menjalankan hobi gitu? Kalau saat ini sih karena aktivitas ada longgar gitu ya, paling ya cuma mengajar kebetulan, terus membimbing anak-anak, peran sebagai ibu, peran sebagai istri, kemudian mungkin membimbing anak-anak supaya menjadi anak-anak yang hebat. Benar. Gitu kan, karena secara tidak sadar itu benarnya anaknya banyak. Oh iya. Iya. Karena kan murid. Oh iya, benar sekali ya. Iya benar. Tetapi kalau murid itu kan tidak anak kandung. Iya. Tetapi kita harus bisa murid itu seperti anak sendiri. Iya benar. Jadi apa yang kita sampaikan ke murid itu jauh lebih enak ditangkap oleh mereka. Iya. Gitu. Aku mau nanya nih Bu. Setiap manusia pasti punya kisah sulit, lika-liku perjalanan hidup gitu. Nah, boleh Ibu berbagi sedikit cerita lika-liku perjalanan Ibu sebelum Bu Navia itu mencapai titik sukses saat ini gitu, menjadi seorang guru ya. Masya Allah sekali. Jadi gini, kalau menurut saya sukses di setiap orang itu kan takarannya berbeda. Benar. Jujur dari dulu itu benarnya nggak pernah bercita-cita sebagai guru. Oh, kalau boleh tahu cita-cita sebelumnya? SD itu cita-citanya Bu Navia jadi bidan. Oh, jadi bidan ya. Karena kalau lihat orang pakai baju putih-putih itu keren. Oh iya benar, saya dulu juga tahu itu kan kayak keren. SMP itu mulai beralih karena ketika SMP itu saya takut sama yang namanya suntik. Itu jarum suntik ya kan? Itu masalah setiap orang. Iya, terus takut sama darah. Akhirnya saya memutuskan untuk berpindah haluan. Karena dulu sering diajak ibu pergi buat nabung ke bank gitu kan. Kalau orang di desa tuh nabungan pakai kresek gitu Iya. Jadi tuh kalau lihat talentnya CS-nya tuh kan sama imbang. Cantik kan, wangi bagus. Terus akhirnya cita-cita saya tuh pengennya kalau ditanya itu pengen jadi pegawai bank gitu. Tetapi ayah saya itu pengennya anaknya itu jadi polisi. Sedangkan saya itu kalau olahraga itu paling malas sama juga fisik saya memang tidak mendukung. Kata lari 10 kali mungkin aku udah pingsan gitu loh. Udah pingsan. Terus akhirnya saya mikir gimana ya gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di pendidikan. Pendidikan pasti orang-orang bingung ini orang mau kemana gitu, kerja di bank kenapa harus ngambilin pendidikan gitu kan. Terus pada saat itu tuh alhamdulillah Allah tuh sudah ngasih seperti rambu-rambu gitu ya, petunjuk gitu lah kayak, nah kamu sekolah di pendidikan aja karena kalau misalkan kamu balik ke desa kan benar kan anak pertama perempuan. Yang kedua itu laki-laki kita sama ya, saling merata. Pastinya nanti kamu itu akan disuruh untuk menemani orang tua kamu pastinya tidak mau jauh dari kamu. Jadi kamu ambil pendidikan aja, nanti setelah kamu lulus jadi guru gitu. Pikiran saya gitu. Terus tapi kan saya nggak pengen jadi guru gitu kan. Terus ketika saya masuk oke lah saya di pendidikan aja. Nanti kalau misalkan memang aku nggak pengen jadi guru, selama aku bisa memenuhi administrasi di perbankan, insya Allah kan bisa. Akhirnya saya daftar di keguruan bahasa Indonesia. Kenapa saya ngambil bahasa Indonesia? Karena menurut saya dulu bahasa Indonesia tuh mudah di antara kapal yang lain. Terus yang kedua itu kalau negara kita nggak akan pindah haluan, tetap
negara Indonesia itu bahasanya guru tetap- bahasa Indonesia bahasanya akan tetap digunakan Iya. gitu kan. Jadi saya memilih untuk bahasa Indonesia. Terus sembari saya kuliah itu saya mulai menggali passion. Jadi passion saya itu timbul ketika saya itu kuliah. Itu pun karena terpaksaan. Jadi gini, kalau di kuliah itu kan ada lomba seperti duta jurusan, duta kampus, duta wisata dan lain sebagainya. Kalau ada acara lomba duta itu pasti saya yang ditunjuk harus maju. Jadi mau tidak mau mau gitu. Iya. Akhirnya kita belajar. Pertama kali dapat juara 1 juga. Alhamdulillah. Udah kayak baru masuk Mes, udah dapat Iya. juara Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada saat itu. Mulai di situ kayak mulai haus dengan ilmu Iya. di situ. Iya, di situ. dunia di kayak modelan gitu ya. modeling, kemudian Endorse. speaking, endorse dan lain-lain gitu. Akhirnya saya tekuni. Pada saat itu ada beberapa dosen yang mengarahkan ikut duta kampus gitu kan, duta kampus. Tapi bahasa Inggris saya tuh nggak terlalu pinter gitu. Ya nggak apa-apa, kamu harus latihan dasarnya aja gitu. Akhirnya seiring dengan support dari teman-teman dan tim gitu kan, akhirnya saya ikutlah duta kampus. Kan jenjangnya lebih tinggi gitu kan. Tapi saya di situ gagal. Gagalnya tuh hanya masuk berapa besar gitu, nggak masuk ke babak berikutnya. Itu saya waktu masih awal-awal gitu kan. Akhirnya saya vakum setahun gitu. Terus salah satu dosen saya bilang gini, pada saat itu saya diminta tolong dosen saya untuk membantu kantor alumni, mengelola kantor alumni. Kalau kamu nggak ikut, gaji kamu nggak tak keluarkan. Kayak paksa gitu. Tapi maksanya itu nyuruh kita maju gitu. Makanya saya nggak ikut, kenapa harus ikut gitu kan? Terus akhirnya udah ikut aja. Akhirnya saya ikut. Kebetulan pada saat ikut itu kan pribadinya lebih banyak ya, karena pengalaman kan sudah banyak. Kebetulan Bu Nadia juga dapat juara runner up 1 putrinya kampus pada saat itu di Universitas PGRI Semarang tahun berapa ya? 2018 sepertinya. Dan ternyata sertifikat itu bermanfaat untuk saya. Iya, melamar pekerjaan. Kebetulan karir itu semakin baik. Dapat penawaran foto model, kemudian foto cover novel dan foto banyak. Dan alhamdulillah itu berjalan seiring dengan waktu. Dan ketika saya lulus memutuskan untuk daftar kerja di bank, jadi boleh menyebutkan Bank Rakyat Indonesia itu alhamdulillah dengan mudahnya saya diterima gitu, alhamdulillahnya. Dan cita-cita saya itu terwujud. Oh iya, kan awalnya cita-citanya bank gitu ya. Gitu, terwujud alhamdulillah. Gitu. Iya. Terus itu pas Nadia jadi model atau jadi pegawai bank itu keluarga mendukung atau justru menentang gitu? Kalau untuk keluarga itu sebenarnya keluarga saya itu adalah keluarga yang selalu mensupport anaknya. Tetapi saya itu pada saat itu susah sekali ketika saya menginginkan untuk sekolah S1. Jadi problem hidup saya itu ketika saya mau melanjutkan S1 itu ada salah satu yang tidak pro dengan saya. Oh iya, kayak menentang gitu. Menentang, karena biasanya di Sewu kalau anak SMA itu terlihat cantik sedikit itu kan. Iya. Oh iya, saya kalau di desa sudah cimindi gitu loh maksudnya. Sudah disuruh menikah. Nah gitu. Nah terus ibu saya itu yang salah satu beliau itu yang mensupport saya, yang mati-matian meyakinkan dan memperjuangkan anaknya bahwa perempuan itu juga bisa gitu. Betul, anakmu itu jangan dipaksa untuk gitu. Nanti kalau ada apa-apa nanti kamu yang disalahkan. Iya. Akhirnya saya bisa sekolah itu, sekolah S1 itu. Dan alhamdulillahnya Bu Navia itu nggak nyerah, tetap berjuang di situ gitu ya. Iya. Kalau bisa dibayangkan, maksudnya Bu Navia milih untuk mengikuti kemauan untuk nikah itu pastinya nggak kayak sekarang gitu. Iya. Sangat disayangkan. Nggak sebaik kehidupan saya sekarang gitu ya. Karena kalau orang hidup, orang nikah itu kan harus balance antara perempuan dan laki-laki. Itu visi misinya harus sama. Nah,
Tapi kalau di desa itu kalau kita lihat itu kan kehidupan seperti ini kan. Istilahnya Laki-laki itu yang selalu pengen menang, kemudian dihargai gitu kan. Sedangkan perempuan itu seolah-olah menjadi di bawahnya gitu. Jadi bijak kayak betul, saya nggak mau, jadi akhirnya saya fokus, saya pokoknya mau kuliah gitu kan. Saya mau kuliah, saya mau kerja di kantor karena orang tua saya kan petani. Kalau misalkan saya dikasih harta warisan orang tua saya misalkan tanah gitu kan, kalau saya nggak bisa kelola, habis, benar nggak sih? Terus aku bilang sama orang tua saya, kalau misalkan memang ayah mau ngasih sesuatu ke kakak, makanya kan kakak, kasih kakak ilmu, dimana ilmu itu akan bisa bermanfaat untuk kakak, akan bisa menghasilkan uang, akan bisa memperbaiki kehidupan kakak ke depan. Tetapi kalau misalkan ayah ngasih kakak warisan, kalau kakak tidak bisa mengelola, semuanya itu akan ada susah, saya bilang gitu. Hanya yang saya mengiyakan, gitu. Kayak ditimbang-timbang. Iya, mengiyakan. Dan setelah melihat saya sekarang gitu kayak, oh kamu benar-benar diwujudkan impiannya. Jadi bapak pasti ngerasa, oh ya alhamdulillah, jadi gak sia-sia. Dan kodratnya wanita itu kan dia sekarang kesetaraan gender. Betul. Kalau kita bisa memang enggak gitu, jadi gak hanya mengandalkan laki-laki aja gitu. Nah, lanjut lagi nih Bu. Jadi ngomong-ngomong tentang pekerjaan Nadia saat ini, sebelumnya kan Ibu punya passion untuk jadi model. Apa yang akhirnya membuat Ibu memutuskan untuk jadi guru aja gitu? Kan pastinya benarnya kayak kenapa nggak jadi model aja, kan dapat endorsan banyak, kayak lebih fleksibel waktunya. Kalau ngajar kan harus dari jam segini sampai jam segini, capek gitu. Sebenarnya kalau guru ini itu adalah cita-cita ibu saya. Itu ceritanya nanti panjang kali ya, cita-cita ibu saya. Jadi saya itu resign dari bank itu karena ketemu dengan jodoh. Jodoh suami saya. Kemudian memutuskan untuk menikah dan saya resign. Salah satu gitu ya. Sebenarnya nggak harus resign, tapi nanti salah satu itu akan dipindah ke cabang lain. Sedangkan suami saya nikah itu karena ingin mencari pasangan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Kalau harus RDR, ini kan gitu bahasanya gitu. Percuma dong. Kan berubah tangga. Harus berubah. Kita nggak bisa kalau misalkan saya dan suami saya itu RDR nggak bisa. Memutuskan untuk saya resign. Dulu itu cita-cita saya pengen kerja di bank, saya nggak mau jadi guru karena yang ada di benak saya dulu itu guru itu mohon maaf sekali gajinya itu kecil, gitu lah. Itu dari teman-teman gitu kan dulu fakultas keguruan, jadi ada yang sudah ngabdi ikut kuliah kan. Ibarat kata kayak guru itu nek ngabdi itu nyuwun sewu butuh sabun ora nyandak gitu loh. Nah, makanya ketika saya lulus kenapa saya kerja di bank? Karena saya ketika lulus nggak mau Bu transfer gitu loh. Pokoknya saya lulus ngambil pekerjaan itu saya gimana caranya saya bisa hidup tanpa minta Bu uang bisa Bu ini gitu. Saya akhirnya kerja di bank. Setelah setahun saya resign. 1 tahun itu benar dia jadi ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangganya tuh yang enak, yang enak tuh nggak masak apa-apa gitu gitu. Dan dikasih nafkah suami. Tapi ada titik di mana saya itu bosan biasa kuliah, kontak-mantik gitu kan. Terus tiba-tiba disuruh diem itu kayak dan kalau kemana-mana tuh nggak boleh berarti benar mau ke Indomaret itu harus nunggu suami pulang. Kalau nggak gitu diantar sama mertua, mau daftar pekerjaan buat SKCK diantar sama mertua. Jadi kayak saya tuh tidak bisa menjadi diri saya sendiri ketika setelah nikah itu. Akhirnya saya memutuskan untuk melamar di salah satu bank daerah di Blora. Terus sudah saya hamil tua itu 9 bulan saya hamil. Itu masih pakai high heel yang 12 cm gitu kan, berarti dulu belum pakai baju yang press body, terus pakai blazer gitu, pakai rok yang pokoknya udah ready gitu lah ya. Terus tapi masih profesional gitu maksudnya. Lagi pegawai bank kan sudah tahu profesional gitu. Tes itu saya sudah peringkat 1. Tapi ketika wawancara dengan direksi itu terlihat salah satu tuh seperti tidak mau menerima saya. Entah something aku nggak tahu ya. Tapi yang dari pusatnya tuh pengen, udah ditunggu dia lahiran. Jadi saya tuh wawancara seolah-olah ini kita nggak diterima.
udah feeling, Iya. udah feeling. So, akhirnya beneran saya tuh nggak diterima dan di situ saya merasakan hal yang saya Hancur kecewa pastinya. karena planning saya yang sudah saya tata Iya. sebaik mungkin dan sudah saya yakini gitu ya. Oh, setahun aku nggak kerja, aku saiki aku mau berjalan Iya, ini mau setelah produktif lagi. lahiran gitu kan. Itu kan Benar-benar titik terendah saya di banget. situ. Jadi udah kayak terbang gitu kayak Terus dijatuhkan ekspektasi sendiri. iya betul. Dan itu kalahnya ya dengan hal yang tidak bisa tak ungkapkan. Iya. Gitu kan. Akhirnya terus ibu saya bilang gini, udahlah dok, daftar jadi guru aja. Guru itu penak katanya ibuku. Kamu bisa ngurusin anak-anak kamu. Tapi saya masih belum pengen jadi Belum set gitu. kayak tapi gak passion kuning guru gitu kan. Terus akhirnya suami saya itu tahu kalau ada lowongan di SMK sini. Terus suami daftar baik. Tapi dulu waktu saya kuliah itu memang sering apa ya, kalau kita ketemu dengan teman-teman itu kan kayak apa sih ngobrol di TV gitu kan. Tanya mbak besok deh Hasilnya. mbak just bilang ya, just kalau misalkan kamu nggak di bank udah capek, kamu kan pengen kerja di bank capek terus mau apa gitu. Jadi guru gak apa-apa, bukan jenis biros, yang penting ilmu saya bermanfaat. Dulu saya pernah mengatakan seperti itu gitu. Soalnya saya daftar di sini, dan di sini itu suami sudah support. Sampai pada saat itu kan saya mau presentasi tentang materi prosedur, dibawakan gelas, dibawakan termos sama suami saya, saking dia perhatiannya gitu. Tapi saya itu sudah nggak expert. Iya, Udah kayak oh udah udah jangan melok ya melok gitu aja. bawa yang kemarin Gitu. Udah. Terus ibu saya telepon pian dok, bu gak usah takok orang keterima. Padahal itu seleksinya tuh masih belum tahu gitu. masih proses. Ternyata disuruh presentasi ngajar dan materinya itu ditentukan dari sekolah. Aduh mateng itu aku udah lupa semua kan. Jadi yang sudah saya siapkan ini gagal. Iya. Akhirnya saya presentasi sebisa saya dan saya ini udah setahu saya kan udah lama nggak bergelut di keguruan ya. Terus nggak nyangkanya itu sudah nggak mikir nih saya tuh bakal jadi guru. Oh iya, itu jadi keterimanya itu. Terus tiba-tiba di WA surat kalau lolos ke tahap berikutnya 18 orang diambil 3. Wow. Kalau diambil 3 cowok 1 cewek 2. Saya terus deg-degan. Aku nih ketompo meh piye kayak gitu loh. Iya. Bingung. Ketompo meh piye gitu. Ternyata setelah saya wawancara itu disampaikan nanti yang diterima hanya 1. Saya mau jalan-jalan ke Semarang kan saat itu suami saya cuti. Ya, suami saya masuk mobil sambil bilang selamat Bu Guru cantik. Saya mak Bu Guru cantik kayak gitu. Apa sih ya begitu? Belum tahu itu. Belum tahu mana saya kan dipegang suami. Oh iya. Itu terus anak dari anak saya bilang selamat Bu Guru cantik gitu. Masih gitu dan aku masih bingung apa sih, tapi masih belum respon separuhnya dan gini. Apa tapi coba dilihat HP-nya. Kayak astaga naga. Bener-bener kaget banget. Itu susah. Besoknya aku mau ngajar materi apa gitu. Jadi mau seneng tapi bingung juga. Aku mau ngajar apa ya Allah ya. Jadi apa ke Semarang itu udah nggak menikmati gitu loh. Saking pikiran gitu. Terus ternyata setelah jadi guru itu selama 3 tahun layar singkatnya itu Allah masih rezeki yang tak terduga. Dan sekarang saya baru sadar bahwa guru itu ternyata bahagia sekali. Jadi kebahagiaan itu kan tidak hanya dilihat dari finansial, dari nominal gitu kan, tapi ketika saya ketemu dengan teman-teman, nyaman terus sama murid-murid ceria, gitu, dan mereka itu butuh bantuan kita untuk bisa memotivasi supaya cita-cita mereka itu bisa tercapai. Karena dulu saya itu juga seperti mereka. Iya benar. Memposisikan diri. Jadi saya harus bisa meyakinkan mereka bahwa kalau saya bisa, kamu pasti jauh lebih bisa daripada saya. Gitu. Dan sekarang ketika ketemu dengan ibu saya, piano jadi guru penak. Nyaman gitu ya. Enak banget. Secara waktu sih apa ya, agak fleksibel dibanding di bank. Oh iya. Tetapi kalau ditanya kenapa sih kok nggak jadi terima endorse dan sebagainya, di Blora itu hal-hal seperti
seperti itu agak sulit ya, karena di Blora ini kan kota kecil. Iya, benar kecil. Tidak banyak orang yang tahu tentang Blora. Jadi saya tanya, dari mana Mbak Blora? Iya, pasti dia semua kalau bangun. Blora tuh tidak Cepu. Oh iya, kayak Cepu gitu. Padahal Cepu kan wilayah dari Blora. Iya, tapi lebih terkenal Cepunya kan gitu. Jadi di situ bakat saya belum berkembang. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk jadi guru. Tetapi setelah saya jadi guru, saya berusaha untuk mencari peluang di mana hobi saya itu akan tetap tersalurkan gitu kan. Karena di Blora tidak bisa, alhamdulillahnya sekarang Bu Nawia menemukan salah satu aplikasi yang bisa membantu hobi saya itu berkembang, yaitu TikTok. TikToknya Nawia Pimpinan. Oh iya, boleh di follow ya. Sambil promosi. Iya, sambil promosi. Tapi kan jadi guru juga sesuai keinginan ibunya Nawia, terus jadi bisa mengembangkan passion juga, jadi double job gitu. Kalau bisa dua kenapa enggak gitu ya? Kalau bisa dua kenapa satu? Iya benar. Double nggak apa-apa, malah semakin merasakan gitu loh Bu. Kayak oh aku kepengennya ini, ibu juga kepengen ini, terlaksana semua. Iya, harus imbang, harus benar. Jadi itu jadi guru itu sebenarnya keinginan ibu. Betul Mbak. Mungkin doa ibu saya yang setiap tengah malam puasanya itu yang mungkin mempermudah saya untuk mewujudkan cita-cita ibu saya. Doa ibu itu kan yang paling utama. Betul. Jadi kalau disuruh memilih, apakah ibu akan memilih bekerja sesuai passion ibu sebelumnya atau jadi guru? Kalau sekarang dua-duanya kan bisa dilakukan. Yes. Tidak secara bersama. Kita harus bisa memanfaatkan waktu luang, tetapi passion saya bisa jalan, pekerjaan saya juga bisa jalan. Justru dengan saya menjadi guru itu, terkadang konten-konten saya di TikTok itu bisa mengedukasi banyak orang. Misalkan kebetulan saya membuat konten TikTok tentang pembelajaran, dimana pembelajaran itu dibuat dalam bentuk lagu supaya mudah untuk dihafal. Jadi ada beberapa guru kalau lihat itu kayak izin save ya, gitu. Besok tak terapin dia Bu ke anak-anak saya kayak gitu. Jadi di situ saya merasa bahwa oh berarti saya ini apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau disuruh memilih saya nggak bisa memilih, jadi dua-duanya. Iya kayak yang tadi ya dua-duanya. Benar-benar. Bu Nawia sekarang kan seorang guru, wanita karir, sudah berkeluarga nih. Kalau aku lihat tesnya Bu Nawia kan kadang kayak ngepost anaknya kayak lagi main sambil belajar gitu kan. Boleh nih sharing gimana tips membagi waktu ala Bu Nawia kayak keluarga, pekerjaan, tetap balance gitu. Jadi kalau misalkan menjadi wanita karir itu terkadang kita itu harus ada yang dikorbankan. Waktu, tenaga. Betul. Tetapi ketika kita memilih untuk menjadi wanita karir itu menurut Bu Nawia, karena dari dulu keinginannya Bu Nawia itu ingin menjadi wanita karir, ketika di rumah itu kita harus menjadi seorang ibu dan istri gitu. Jadi kalau ada pekerjaan yang bisa diselesaikan di sekolah, saya selesaikan di sekolah. Oh iya benar. Jadi saya profesional di sekolah dan di rumah. Dan di rumah juga harus bisa profesional. Kalau ditanya nggak capek Bu, gitu kan? Benar. Capek pasti capek. Apalagi pulang ini misalkan jam 4 sore itu anak-anak udah udah main serapan di mana-mana gitu. Tapi alhamdulillah ketika ketemu dengan anak saya itu malah tambah justru bahagia gitu. Apalagi kalau datang gitu lucu-lucu gitu ya Bu. Kalau anak-anak kan biasa anak-anak saya kalau rumahnya datang kan pada nyambut gitu kayak Mimo ada tuh mau apa gitu. Oh iya. Jadi kayak Masya Allah gitu. Jadi senang gitu. Dan kalau di rumah ya waktunya belajar dengan anak ya belajar, main ya main. Terus ketika suami sudah datang ya menyiapkan makanan. Meskipun Bu Nawia nggak pintar masak, tapi kalau misalkan suami pulang kerja, kesukaannya apa itu dipersiapkan gitu loh maksudnya. Minumnya apa, makannya apa, ditaruh ditemenin makan, itu menurut saya sudah quality time tersendiri. Tapi emang bener sih harus profesional, di sekolah ya di sekolah, di rumah ya di rumah. Jadi pekerjaan sekolah itu gak ke bawah gitu. Terus aku mau nanya saya ini kasihkan ya, ini sudah mau nih.
banyak deh ya. Berapa? 24 menit. Oke. Bu Navia, saya mau nanya nih. Bu Navia, aku mau nanya nih. Susah senangnya jadi guru sama jadi model itu apa sih, Bu? Jadi setiap pekerjaan, kalau guru itu sebenarnya bukan pekerjaan ya, tapi profesi. Tapi kalau model itu kan memang sebuah pekerjaan. Jadi ada plus minusnya. Kalau model itu, kalau misalnya kita dapat tawaran, itu tawaran jobnya banyak, itu insya Allah uangnya itu juga mengalirnya deras. Tetapi ada kita harus benar-benar kreatif. Karena yang menarik gitu. Iya, kita harus benar-benar. Jadi aku mau bertanya nih, Bu. Susah senangnya Bu Navia jadi model sama jadi guru itu apa sih, Bu? Kalau model secara real itu kan sebelum Navia jadi guru. Jadi ada plus minusnya. Plusnya adalah kita dapat teman banyak. Kita mengenal yang namanya entertainment. Gitu kan. Tapi minusnya adalah kita itu secara jenjang karir itu tidak jelas. Kadang dapat banyak, kadang nggak ada job, kadang sedikit gitu. Tetapi karena itu dulu Navia kan hobi yang dibayar. Jadi apapun yang dilakukan juga bahagia. Jadi senang setiap dapat pekerjaan apa gitu yang sekiranya cocok dengan Navia pasti akan Navia ambil. Kalau sekarang positif atau tidaknya jadi guru itu menurut Navia lebih banyak positifnya. Gitu karena apa? Satu, guru itu bisa mengamalkan ilmunya. Ilmu kan tidak hanya tentang pengetahuan ya, tapi bagaimana kita mampu menceritakan mungkin kisah hidup kita yang menginspirasi anak-anak didik. Karena siapa tahu problem anak didik kita itu sama seperti problem saya dulu. Jadi dulu kan Bu Navia dari desa, punya cita-cita yang keluarga biasa aja. Kemudian orang tua saya juga pendidikannya SMP, notabene ya ibu SMP. Kemudian punya cita-cita yang tinggi gitu. Karena kalau Bu Navia disuruh jadi petani memang tidak bisa. Kalau disuruh menjadi pure ibu rumah tangga juga tidak bisa. Jadi dari masalah yang saya alami itu saya mencari solusi gimana saya itu bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih sukses, yang mengangkat derajat yang bisa mengangkat derajat orang tua keluarga melalui apa? Berarti saya harus bisa bekerja, harus bisa mandiri, berdiri di kaki saya sendiri, tidak bergantung. Gitu. Jadi guru itu sangat bahagia ketemu dengan anak-anak hebat, gitu. Karena siapa tahu ketika saya menyampaikan materi, menyampaikan motivasi, menyampaikan keluh kesah saya, itu akan menjadikan mereka untuk lebih positif dalam menanggapi sebuah masalah. Karena orang itu kan pasti punya masalah masing-masing kan ya. Sehingga dia bisa survive dan dia bisa keluar dari masalahnya dan akan menjadikan dia berlian. Kayak mencontoh, jadi Bu Navia itu ternyata orangnya dulu juga sama kayak saya sekarang gitu. Bu Navia bisa seperti saat ini, pastinya saya juga bisa gitu. Betul sekali. Terus guru itu kan juga diingat sampai tua, bahkan ketika guru lupa itu pasti anak-anaknya itu tidak akan pernah lupa. Dan ilmunya itu terbawa terus gitu sampai kan ilmu itu jadi buayan sampai yang lahat gitu, tidak akan pernah hilang gitu ya. Terus mungkin Bu Navia tidak bisa setelah menikah ini tidak bisa melanjutkan jadi model kayak dulu. Setelah jadi guru juga tidak bisa jadi model. Kan Bu Navia tetap bisa mengembangkan passion itu dalam dunia entertainment, konten kreator TikTok, Shopee. Ya itu sama aja begitu. Masuknya di situ gitu. Jadi tetap untung dua-duanya ya. Terus Bu Navia kalau misalnya berdoa atau kayak pengen aku pengen jadi ini, aku pengen jadi itu kayak langsung terkabul gitu loh, kayak wow, langsung ada jalan gitu. Itu apa tipsnya? Jadi gini ya, sebenarnya orang itu yang paling dominan ke kita itu adalah
Jadi pikiran itu akan mensugesti perilaku kita. Jadi percaya atau tidak percaya, sampai sekarang pun Bu Navia di rumah, yang namanya Bu Navia itu ada mading. Oh iya. Ada mading, di mana Bu Navia itu selalu menuliskan cita-cita saya, impian saya. Jadi cita-cita itu tidak hanya ketika saya pengen kerja di bank terus sudah selesai bisa dan end gitu, enggak. Nanti akan ada cita-cita lain yang terus berkembang gitu kan. Dulu itu berawal dari, saya lupa, tapi saya itu pernah mendapatkan ilmu ini waktu kuliah sepertinya. Kalau nggak mau kuliah atau kuliah saya lupa, itu saya selalu menuliskan keinginan saya di mading Dari kecil, maksudnya dari hal yang kecil. Dari hal kecil. Dulu itu pengennya misalkan lulus 4 tahun, itu Iya. kan hal kecil Iya, kan. Lulus 4 tahun, kerjanya gimana, kerja di bank BRI misalkan gitu. Terus apa namanya, pengen jadi apa, artis atau model misalkan gitu kan, ditulis. Kemudian pengen nilainya berapa, dulu tuh sesimpel itu. Dan ternyata setelah Bu Navia tuliskan, Bu Navia itu kan sambil berusaha masuk kamar pasti lihat. Jadi misalkan saya mau aneh-aneh dalam, kalau kita di luar di kota besar itu kan banyak sekali circle yang harus bisa kita pilih. Nah ketika kita apalagi jauh dari orang tua gitu. Kalau kita misalkan mau ke circle yang nggak benar gitu kan, seolah itu ada boundary, pembatasan kayak maaf jangan ingat ini ya. Jadi secara tidak langsung itu menjadi sugesti di pikiran saya. Jadi apa yang saya lakukan itu seperti sudah ada jalannya. Seperti mimpi itu kan sifatnya abstrak. Iya. Kalau kamu ditanya, Mbak cita-citanya apa misalkan gitu kan, kamu bilang Mbak cita-citanya apa gitu. Misalnya wanita karir. Kalau misalkan kamu tidak menyampaikan, apakah saya tahu kalau cita-cita kamu wanita karir? Enggak. Tidak. Nah, apa yang kamu pikirkan itu silakan impian-impian kamu itu tuliskan dalam bentuk hal yang konkret. Apa tulisan dulu yang bisa kamu baca kan gitu. Dilihat bangun Dilihat ketika kamu sholat, ketika kamu bangun tidur, ketika kamu masuk kamar gitu ya. Nah itu akan mensugesti kita sehingga jalan kita itu akan terasa dipermudah. Itu menurut Bu Navia, versinya Bu Navia. Dan sampai sekarang itu kalau Bu Navia itu menginginkan sesuatu, pasti pakai metode itu. Dan terbukti itu berhasil, alhamdulillah. Seperti Allah tuh ngasih jalan gitu kan. Tapi orang kan tidak tahu ya. Tidak tahu kan kok penak pengen iki iso, pengen iki iso. Tetapi ada yang perlu digarisbawahi. Kalau kita hanya menuliskan saja, enggak ada tidak usaha apa-apa gitu. Jadi harus ada usahanya, harus ada ikhtiar itu wajib. Harus benar. Kalau misalnya tulisan-tulisan aja gak ada usahanya, ya yang kita dapat ya udah baca tulisan aja gitu. Tapi emang ada sih metode writing terus jadi nyata, terus kayak loa atau apa kalau nggak salah itu emang nyata, kayak kita tuh yakin bahwa bisa, itu pasti bisa gitu, mempengaruhi itu gimana. Wah tidak terasa bincang-bincang kita sudah hampir 40 menit. Senang sekali berbagi kisah bersama Bu Navia, lika-liku perjalanan hidup Bu Navia. Nah sebelum podcast ini kita akhiri, mungkin ada nih Bu cuplikan atau motivasi yang bisa Ibu sampaikan ke kita atau mungkin teman-teman di luar sana yang sedang berjuang gitu. Untuk semua yang menonton podcast ini gitu ya, terus untuk anak-anak saya, semua orang itu pasti punya yang namanya problem, dan problem itu masing-masing orang takarannya berbeda. Saya harap kalian tegar dengan masalah yang kalian hadapi sekarang, dan dari situ kalian belajar sehingga ketika kalian nanti menjadi keluarga, kalian memiliki anak kalian tidak merasakan apa yang kalian rasakan. Dengan cara apa? Kalian harus yakin dengan cita-cita kalian. Kalian harus yakin bahwa diri kalian itu mampu, karena sesungguhnya ketika keyakinan itu ada di dalam diri kalian, kemudian kalian ikhtiar, kalian berdoa, maka
apa yang kalian cita-citakan itu pasti akan tercapai dan ada jalan, dipermudah oleh Allah. Karena kebetulan murid saya kan kebanyakan perempuan ya. Perempuan itu harus cerdas. Bener banget. Perempuan itu harus cerdas. Kenapa? Satu, karena ketika kamu tidak menjadi wanita karir, kamu akan menjadi guru pertama anak-anak kamu. Karena ibu itu madrasah pertama. Betul. Dan penelitian itu membuktikan bahwa kecerdasan anak itu dari ibu. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita memperbaiki kualitas bangsa kita, berarti wanita-wanita Indonesia ini harus cerdas, harus berkualitas, sehingga nanti akan melahirkan anak yang berkualitas di lingkungan keluarga yang mensupport, yang harmonis, yang saling support, sehingga cita-cita anak, cita-cita keluarga, tujuan keluarga itu bisa tercapai dengan mudah. Jangan tergiur dengan gombalan-gombalan laki-laki, gitu kan? Ya kan? Jadi kita harus fokus ke diri kita dulu. Kita harus value, kita harus digali, kita harus berdiri di kaki kita sendiri, karena kita tidak akan pernah tahu. Dan sekalipun misalnya lahir dari keluarga yang broken atau mungkin terkontak-kontak karena masalah, itu juga tidak perlu putus asa gitu. Betul sekali. Selagi kita mau berjuang, kita mau berusaha, apapun yang kita impikan itu pasti bisa terwujud ya. Iya. Pastinya kita percaya dan juga berdoa, usaha, benar-benar. Dan mau benar-benar tambahkan gini, kalau kalian berada di lingkungan yang mohon maaf broken, Iya. itu kan masalah umum. Ya, masalah umum. Anak-anak di sini tuh biasanya broken home. Bukan hanya siswa sini, mungkin ini masalah seluruh Indonesia itu kebanyakan broken home. Walaupun broken home-nya di sini tuh belum tentu yang kayak cerai gitu. Broken home itu kan macam-macam. Iya, ya. macam-macam. Misalkan terlihat orang tuanya utuh, Benar, harmonis, tapi tetapi tidak setiap kali itu cekcok dan gitu. tidak seperti psikologis anak. Benar-benar. Iya. Ketika kalian di posisi itu berarti kalian harus belajar. Jangan sampai ketika kamu menjadi orang tua nanti kamu akan balas dendam. Oh, saya dulu tuh seperti ini, jadi saya harus melakukan hal ini ke anak saya. Jangan salah. Jadi kalau kamu merasakan hal yang tidak nyaman di keluarga kamu harus menganalisis, kamu ingat jangan sampai Anak saya itu merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi nanti terbentuk keluarga yang harmonis, gitu, yang enak, gitu, yang tidak seperti yang dulu kamu rasakan. Iya, benar. Jadi tetap semangat buat teman-teman di luar sana gitu kan ya. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara nih. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan baik ini. Dan yang kedua, terima kasih untuk Bu Nafia. Masya Allah, terima kasih sekali Bu bersedia hadir dalam podcast ini dan meluangkan waktu. Karena saya percaya bahwa setiap hal baik yang Ibu lakukan itu akan kembali ke diri sendiri. Amin. Semoga keluarga Bu Nafia selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, selalu diberkahi dalam hal apapun. Dan terima kasih juga pastinya untuk Bu Atma selaku pembimbing untuk kesempatan maju dan membuktikan bahwa sebenarnya kita itu punya skill yang harus kita asah. Jadi ini sebenarnya adalah tugas Humas Podcast. Jadi kita mengundang Bu Nafia ini karena sebelumnya kita juga terinspirasi dari cerita-cerita Bu Nafia yang Masya Allah Bu Nafia tularkan ke kami gitu. Dan terima kasih untuk teman-teman tim di belakang layar, boleh masuk. Ada Alicia, silakan, Ayu, Mifta, Trianantri, dan juga tadi ada Aulia juga, tadi pulang duluan. Terima kasih juga untuk para penonton maupun pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini dimanapun dan kapanpun berada. Oke. Satu motivasi, jangan pernah menyerah. Rintangan itu pasti ada, tetapi yang perlu kita lakukan adalah menunjukkan pada dunia bahwa kita mampu untuk meraih segala mimpi kita. Teman-teman boleh masuk. Gitu ya. Sekian dari kami, terima kasih. Di lain waktu mungkin Allah bakal ngasih kesempatan baik ini lagi. Kita bisa berbincang-bincang bersama Bu Nafia lagi. Semoga Bu Nafia juga diberi kesehatan. Kita